Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Prilistia NPM 1811010180. Saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Oke, soal yang pertama yaitu yang bagian A, jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu hak pendidik. Hak pendidik yaitu menerima gaji. Adanya guru menerima gaji merupakan masih masalah kontradiksi antara para ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan sebagian ulama yang bertentangan. Yang menurut Al-Ghazali, beliau berpendapat tidak boleh menerima gaji mengajar hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebanyakan ulama muslim membolehkan menerima gaji dari hasil mengajar ilmu Al-Quran atau ilmu Islam. Sebenarnya menerima upah tersebut bertentangan dengan mencari keridhaan Tuhan dan juga tidak bertentangan dengan maksud menjauhkan diri dari tujuan-tujuan dunia. Karena seorang muslim atau seorang yang alim sekalipun, ia tidak dapat lepas dari sumber pencarian yang diperlukan dalam hidupnya. Lalu, hak pendidik yang kedua yaitu penghormatan atau penghargaan. Pada hakikatnya, pendidik atau guru adalah Abu al-Ruh atau bapak rohani bagi peserta didiknya dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Jadi, profesi guru wajib dimuliakan karena perannya dalam menyiapkan generasi mendatang yang berakhlakul karimah. Hak lainnya yaitu hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani tugas maupun aktivitas sehari-hari, hak untuk bermasyarakat atau bersosialisasi, hak mengembangkan kemampuan diri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak berkeluarga secara bebas berdasarkan nilai-nilai Islam, lalu hak memperoleh kebutuhan sandang, pangan, dan papan, lalu hak mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani, lalu bersikap hormat kepada guru dan tidak banyak bertanya yang melelahkan guru. Itu beberapa hak dari pendidik. Lalu selanjutnya kewajiban pendidik. Yang pertama yaitu harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Lalu kewajiban yang kedua yaitu tidak mengharapkan balas jasa ataupun terima kasih dari orang tua atau muridnya. Lalu secara ikhlas mengajarnya. Yang ketiga yaitu mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan memberikan penjelasan dengan baik dan benar, tidak memarahi mereka ataupun mencela mereka. Lalu yang selanjutnya, jangan sampaikan sesuatu yang melebihi tingkat tangkapan peserta didik. Sampaikanlah dengan usia rata peserta didiknya, usia rata-rata peserta didiknya, agar peserta didik dapat mampu memahami materi dengan mudah. Lalu yang terakhir, jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain. Jadi guru harus memberikan pemahaman terhadap peserta didiknya untuk saling menghormati atau menghargai ilmu-ilmu lainnya. Yang selanjutnya yaitu hak peserta didik. Yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan yang mereka anut. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan diri atau skill dari peserta didiknya. Lalu yang selanjutnya, mendapatkan bantuan fasilitas belajar seperti beasiswa, terus tempat yang layak dalam belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menerima dan memperoleh penilaian hasil belajar yang sesuai dengan hasil mereka dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, mendapatkan pelayanan khusus bagi penyandang kecacatan. Jadi mereka tidak harus diperlakukan khusus bagi mereka yang menyandang disabilitas atau cacat. Selanjutnya kewajiban peserta didik. Yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan. Lalu yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukrawinya. Jadi harus seimbang mengenai ilmu dunia maupun akhiratnya, seperti itu.
Lalu yang ketiga, bersifat tawadu atau rendah hati. Peserta didik diwajibkan untuk menghindari rasa sombong atau iri, dengki pada dirinya sendiri. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang selanjutnya, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji agar bermanfaat bagi diri mereka maupun orang lain. Selanjutnya, belajar secara bertahap, belajar dari hal yang mudah terlebih dahulu, lalu ke hal yang sulit. Yang selanjutnya, mempelajari suatu ilmu sampai tuntas. Jadi kita harus mempelajari suatu ilmu atau suatu materi harus selesai dengan tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Lalu jika sudah tuntas, boleh berganti dengan materi yang lainnya. Selanjutnya, kewajiban peserta didik memahami nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang selanjutnya, memprioritaskan ilmu akhiratnya atau diniyahnya dibandingkan dengan ilmu duniawinya. Seperti itu. Itulah hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Selanjutnya poin yang nomor 1, poin yang B, jelaskan apa saja hambatan yang terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusi dari masing-masing hambatan tersebut. Hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, peserta didik tidak siap menerima pelajaran dari gurunya. Jadi solusinya, sebelum belajar guru harus mengecek kesiapan peserta didiknya sebelum memulai pembelajaran, seperti memperhatikan kelengkapan belajar siswa, menanyakan kondisi siswa tersebut, apakah ia fit atau sehat dalam akan melaksanakan pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, terus guru harus memperhatikan kelengkapan alat-alat belajarnya agar peserta didik tidak mengganggu temannya yang sedang belajar untuk meminjam-minjam peralatan tulis seperti pena, pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua, hambatannya yaitu peserta didik tidak dapat fokus dan memposatkan perhatian pada pembelajaran seperti sering mengobrol dengan teman sebangkunya sewaktu guru menjelaskan pelajaran atau usil terhadap temannya dan lain sebagainya. Solusinya, guru harus mengatur tempat duduk peserta didiknya sedemikian rupa seperti duduknya tidak berdekatan, terus duduknya tidak terlalu dekat dengan dinding, terus duduknya tidak berpasangan, dan merolling tempat duduknya seminggu sekali, seperti itu, agar peserta didik dapat fokus dalam pembelajaran tersebut. Hambatan yang ketiga yaitu peserta didik sering mengantuk dan bosan saat belajar di kelas. Solusinya seperti apa? Solusinya, pendidik atau guru dalam menyampaikan materi harus mempunyai strategi dan metode yang unik dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Nah, strategi atau metode tersebut itu bisa beragam, tidak hanya satu saja. Nah, agar dapat menarik perhatian dan minat peserta didik dalam proses belajar, dan guru harus menyiapkan reward atau sebuah hadiah jika peserta didiknya selalu semangat dan aktif dalam proses belajar di kelas. Nah, seperti itu. Itu menghindari peserta didiknya yang sering mengantuk atau bosan di dalam suatu kelas. Yang hambatan selanjutnya yaitu guru harus memahami materi yang akan disampaikan. Biasanya guru itu kurang mampu menguasai materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Solusinya seperti apa? Guru sebelum memberikan materi pembelajaran harus mempersiapkan secara matang dan belajar mengenai materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya, agar peserta didik itu atau pendidik itu bisa siap menjawab semua pertanyaan dari peserta didiknya. Selanjutnya, hambatan yang terakhir yaitu guru tidak bisa membangun suasana yang nyaman di dalam kelas, menjadikan siswanya itu tertekan dan tidak fokus. Solusinya, guru sebelum memulai pembelajaran harus menyiapkan strategi untuk menghidupkan kelas dan bisa menguasai kondisi kelas. Guru membolehkan peserta didiknya bercanda dalam waktu tertentu, tetapi ada batasannya, gitu, seperti itu. Dan guru harus tegas di dalam suatu kelas agar peserta didiknya disiplin dalam kelas tersebut yang kita ajar, seperti itu.
Soal yang kedua, bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam dunia pendidikan? Yang pertama, cara meningkatkan profesionalisme guru yaitu menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi akademik seperti minimal sarjana pendidikan atau S1 atau D4, agar guru dapat menambahkan pengetahuan dan memperoleh informasi-informasi baru dalam pendidikan, sehingga guru mengetahui perkembangan ilmu pendidikan pada saat itu. Lalu yang kedua, mengikut sertakan guru melalui seminar atau pelatihan yang diadakan Diknas maupun di luar Diknas. Yang ketiga, mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru untuk mencari berbagai pengetahuan atau pengalaman mengenai metode dan bahan ajar yang dapat diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan guru dalam menentukan peningkatan kinerja dan mutu pendidikan. Yang selanjutnya, cara meningkatkan profesionalisme guru yaitu gerakan guru membaca atau G2M. Guru hendaklah mempunyai kesadaran akan pentingnya membaca dan mengembangkan wawasan dan pengetahuannya, agar jika nanti peserta didik bertanya, pendidik mampu menjawab dari pertanyaan peserta didiknya, seperti itu. Lalu yang terakhir, harus selalu produktif dengan menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Setiap guru harus sadar dan mau melatih diri jika ingin benar-benar menumbuhkan kreativitas dirinya melalui karya tulis seperti membuat artikel, PTK atau bahan ajar dan sebagainya. Poin yang B yaitu bagaimana upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang, dan berikan contohnya. Upayanya yang pertama yaitu efektivitas proses belajar, kecakapan untuk belajar dan memperoleh peserta didik memiliki kecakapan. Jadi sebelum memulai pelajaran, calon pendidik ini harus mempunyai kecakapan yang efektif dalam menyampaikan sebuah pembelajaran. Lalu guru harus memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas. Yang selanjutnya, guru harus menguasai materi yang diajarkan. Tidak boleh memberikan materi dengan asalan, apalagi gurunya tidak menguasai semua materi pembelajaran tersebut. Lalu guru harus memiliki pemikiran yang terbuka dan dapat menampung dan menghargai pendapat peserta didiknya. Jadi kalau misalnya guru tuh harus membuka pikiran sesuai dan menghargai pendapat para peserta didiknya dan memberikan solusi atau arahan kepada peserta didiknya mengenai pendapat dari peserta didik tersebut. Lalu yang terakhir, guru harus memahami sifat peserta didiknya. Jadi sebelum terjun langsung dalam sebuah proses pembelajaran, guru harus bisa memahami setiap peserta didiknya, bagaimana sifatnya, karakternya, dan bagaimana cara atau strategi yang cocok untuk menyampaikan atau menerapkan metode atau strategi yang tepat dalam sebuah proses pembelajaran. Itulah upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Soal yang ketiga, bagian A, jelaskan mengenai hakikat globalisasi. Hakikat globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang mengacu kepada suatu keadaan di mana antara bangsa-bangsa di dunia sudah saling berinteraksi dan menyatu dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam era globalisasi ini, batas-batas geografis atau wilayah, budaya, agama, dan lain sebagainya sudah tidak lagi menjadi hubungan atau halangan untuk melakukan sebuah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya masyarakat tanpa batas yang menjadikan komunikasi antar manusia, negara, dan bangsa dengan mudah, cepat, dan intensif, sehingga batas-batas ruang seolah
seolah-olah hilang. Hal ini diakibatkan oleh hilangnya sekat-sekat atau hubungan antar daerah, bangsa, dan negara, dan dipengaruhi oleh iptek atau teknologi komunikasi semakin maju dan berkembang. Nomor 3, poin yang B, jelaskan apa saja sih dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren dan berikan contohnya. Dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren dan contohnya seperti apa? Yang pertama, dampak positifnya. Seperti apa sih dampak positifnya? Yaitu sumber belajar bukan hanya seorang kiai atau guru saja, tetapi berbagai media dijadikan sumber belajarnya. Di berbagai media atau di suatu lingkungan sekitarnya itu bisa menjadikan sumber belajarnya. Seperti contohnya belajar dari buku, YouTube, atau internet, dan sebagainya. Lalu dampak yang positif, dampak yang kedua yaitu hubungan antara kiai dan santri menjadi lebih terbuka dan rasional. Contohnya bisa mengeluarkan pendapat antara santri ke kiainya, seperti itu. Lalu yang ketiga, santri belajar bukan hanya agama saja, melainkan berbagai bidang keterampilan dan kemampuan. Contohnya santri pada masa modern ini harus mempunyai bekal kemampuan. Jadi santri belajar mengenai mesin, komputer, menjahit, dan lain sebagainya untuk bekal dia terjun ke lapangan pekerjaan, seperti itu. Lalu yang terakhir, sistem pendidikan dan program pendidikan lebih baik dan tertata dengan rapih sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Contohnya seperti apa? Jika dulu mencatat rincian atau dan lain sebagainya itu dengan manual atau tulis tangan, sekarang sesuai dengan kondisi zaman yang harus selalu memerlukan teknologi, jadi proses penginputan atau laporan itu menggunakan komputer atau digital, seperti itu. Dampak negatifnya yaitu masuknya budaya asing atau westernisasi yang menyebabkan sedikit demi sedikit budaya asli memudar dan hilang. Yang kedua, menimbulkan sifat individualisasi para santrinya. Jadi mengikis rasa kepedulian, kerjasama, atau gotong royong dalam diri santrinya. Lalu dampak negatif yang terakhir yaitu kecanduan internet atau gadget. Semua itu harus internet atau HP dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi menjadi ketergantungan, seperti itu. Pertanyaan soal keempat. Yang bagian A, jelaskan dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Dasar dari pendidikan Islam transformatif yaitu pada dasarnya pendidikan didasarkan pada filsafat, khususnya filsafat manusia. Nah, dari filsafat tersebut dapat disimak diorientasi terhadap kebudayaan, pendidikan, dan khususnya terhadap proses belajar dan pengembangan individual. Dasar filosofis dapat dilihat dari kenyataan bahwa antara sains dan agama merupakan keniscayaan yang rasional. Para ilmuwan telah banyak menyuarakan suara secara filosofis tentang integrasi sains dan agama. Lalu tujuan dari pendidikan Islam transformatif yaitu tidak hanya berorientasi vertikal dengan ritual individual dan kesalihan, yakni takwa, yaitu mempunyai makna kesalihan horizontal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana keberimanan, ketakwaan peserta didik mempunyai dampak kepada perilaku sosial mereka di masyarakat dan hubungan manusia dan Tuhan yang melahirkan kesalehan pribadi atau ketakwaan dan keimanan dari pribadi peserta didiknya. Selanjutnya soal yang keempat, bagian B, paradigma pendidikan Islam transformatif dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Sebelumnya, pendidikan Islam transformatif yaitu pendidikan Islam yang mengakses perubahan dengan mempertimbangkan prinsip
liberalisasi, humanisme, dan transendensi yang bersifat profetif. Jadi, pendidikan Islam pada prinsipnya merupakan transformasi kehidupan menuju manusia ke tatanan sosial yang berkeadaban berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadis atau Al-Quran dan Sunnah. Upaya dan usaha pendidikan Islam adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dan amalannya dari konversi kepercayaan tradisional, sehingga umat Islam kembali ke ajaran Islam yang autentik atau original. Pendidikan Islam mendorong peserta didiknya untuk merubah dan memaksimalkan potensi dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai abid atau khalifah, yaitu khalifah dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Itulah jawaban saya mengenai soal-soal UTS dari Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.